Aku bakal jelasin tentang ovarium, tuba uterina, sama plasenta. Jadi di OGF itu kita bakal belajar tentang yang organ tentang yang OGF internal sama yang plasenta. Yang ini, yang eksternal ini enggak. Jadi di PPT ini khususnya kita bakal belajar tentang ovarium dan folikel-folikelnya, tuba uterina, sama plasenta yang terdiri dari pars fetalis dan juga pars maternalis. Kita langsung masuk ke ovarium. Ini buat overview anatominya, buat ovarium tuh ada di kanan dan kiri, ada dua, ada sepasang dan fungsinya untuk mematangkan atau menghasilkan ovum. Nah, buat struktur ovariumnya sendiri, ini ada empat struktur dari luar ke dalam. Yang pertama itu ada epitel germinativum, terus di bawahnya ada tunica albuginea. Terus habis itu ovarium sendiri dibagi jadi dua zona, ada zona korteks sama zona medula di bagian dalam. Nah, kalau si epitel germinativum yang ada di pinggir ini, dia itu merupakan epitel kuboid simplex. Terus habis itu di bawahnya ada tunica albuginea yang lebih terang dikit ini. Dia itu terdiri dari jaringan ikat padat irregular. Terus habis itu di cortex yang ada di pinggiran ini, zona yang ada di pinggir, itu dia terdiri dari stroma jaringan ikat dan juga dia itu ada banyak folikel ovarium. Ini yang bulat-bulat ini, itu folikel ovarium. Terus di bagian dalam, dia itu ada yang namanya medula, zona medula. Itu dia terdiri dari jaringan ikat longgar, pembuluh darah, dan juga otot polos. Nah, buat nama lainnya, yang cortex itu nama lainnya zona parenkimatosa, terus yang medula itu namanya zona vaskulosa. Sesuai sama namanya, zona vaskulosa berarti isinya pembuluh darah kayak gitu. Terus next lagi kita bakal belajar tentang folikel ovarium. Jadi buat folikel ovarium untuk yang pertumbuhan, maksudnya folikel yang dapat mengalami pertumbuhan itu ada 5. Ada folikel primordial, terus nanti dia bakal berkembang jadi unilaminar primary follicle atau folikel primer. Terus bakal berkembang lagi jadi folikel sekunder atau primary multilaminar. Terus bakal berkembang lagi jadi antral atau folikel tersier. Terus yang paling akhir dia yang paling dewasa itu folikel di graft. Nah, bedanya apa? Buat yang primordial follicle dia itu yang paling awal. Jadi di sini dia ada sel folikuler namanya. Itu dia terdiri dari sel-sel yang pipih dan cuma ada satu lapis. Terus nanti dia bakal berkembang nih, mengalami pembesaran si sel folikulernya jadi sel yang bentuknya itu kuboid ini. Dia hanya ada satu lapis, makanya namanya primary unilaminar. Uni satu, laminar lapis. Jadi dia cuma ada satu lapis sel folikuler yang bentuknya kuboid. Terus dia bakal mengalami mitosis dan si sel folikuler kuboidnya ini bakal mengandung granulosa di dalamnya, makanya disebut sel granulosa. Nah, dia ini punya banyak lapisan sel berbentuk kuboid, makanya namanya primary multilaminar. Terus habis itu yang selanjutnya itu ada folikel antral, itu karena dia memiliki struktur yang namanya antrum. Antrum itu ruangan yang ada di antara sel-sel folikuler. Isinya apa? Antrum itu isinya liquor folikuli atau cairan folikel. Terus nanti semakin dewasa lagi eh, dinamakan folikel di graft atau folikel dewasa. Dia itu bedanya sama yang si antral, dia itu lebih gede lagi si antrumnya. Kalau ini kan masih kecil nih, masih di tengah-tengah ini masih ada yang sel folikulernya, sedangkan yang ini udah yang penuh gitu. Nah, terus di sini, di The Graph ini ada struktur lain lagi di dalamnya, ada corona radiata sama cumulus oophorus. Yang nanti bakal aku jelasin di belakang. Nah, ini ada tabel perbedaannya. Terus ada satu lagi folikel, namanya folikel atresia, yaitu folikel yang gagal berkembang dan mengalami degenerasi. Nah, si folikel atresia ini bisa terjadi di semua fase. Misal nih, folikel primordial nggak bisa berkembang jadi folikel primer. Jadi
dia mati dan mengalami degenerasi disebut folikel atresia. Begitu juga kalau misal folikel tersier dia tidak bisa berkembang dan mengalami degenerasi itu namanya folikel atresia juga. Nah, ini tadi buat gambarannya, folikel primordial dia itu biasanya ada kecil-kecil dan banyak gitu. Uh, Dia tersusun dari satu lapis sel folikuler yang pipih. Terus yang primary follicle, kalau yang unilaminar berarti satu lapis sel kuboid. Kalau yang multilaminar berarti beberapa lapis sel kuboid. Terus yang antral ini ada antrumnya. Terus nanti bakal berkembang lagi jadi digraf yang mana antrumnya itu lebih gede lagi gitu. Terus nanti si folikel ini bakal mengeluarkan si produknya yaitu oosit sekunder. Nah, kalau udah keluar nih oositnya, dia si folikelnya itu bakal jadi corpus luteum. Nah, corpus luteum itu ada dua. Ada kalau ada pembuahan, kalau dibuahi itu berarti nanti namanya jadi corpus luteum gravidarum yang fungsinya untuk menghasilkan estrogen dan juga progesteron. Terus kalau dia enggak dibuahi, jadi wanita menstruasi itu namanya corpus luteum menstruaticum. Terus habis itu setelah si corpus luteum nanti udah nggak kepake lagi, dia bakal mengalami degenerasi jadi jaringan parut yang dinamakan corpus albicans. Nah, dari perbedaannya, kalau secara histologis, si corpus luteum itu dia masih ada sel-selnya gitu di dalamnya. Dia warnanya juga lebih gelap. Kalau si albicans ini karena dia cuma terdiri dari jaringan parut, dia itu tinggal warna putih gini. Dan eh, ini buat perbedaannya, corpus luteum itu tadi yang kita tahu kan di folikel ovarium itu ada yang namanya sel granulosa. Nah, di corpus luteum dia nanti berubah namanya dan strukturnya jadi sel lutein granulosa. Terus ada yang namanya sel TK interna juga, itu nanti bakal berubah jadi sel lutein TK. Nah, si sel lutein granulosa ini bentuknya lebih besar dan lebih jernih daripada si sel lutein TK. Terus kayak tadi yang udah aku bilang, korpus luteum warnanya lebih gelap karena dia terdiri dari sel-sel. Selain itu dia juga masih mengandung sisa cairan folikuli, serum, sel darah, dan juga ada jaringan ikat longgar dan pembuluh darah di bagian tengahnya. Terus kalau si albicans, yaitu merupakan jaringan parut. Jadi korpus luteum yang mengalami degenerasi itu namanya corpus albicans yang merupakan jaringan parut yang nanti dia bakal menghilang dengan sendirinya karena proses degenerasi. Nah, secara histologis warnanya lebih terang karena dia terdiri dari kolagen, fibroblast, terus habis itu nanti dia akan semakin mengecil dan menghilang di ovarium. Nah, ini buat preparat histologisnya, buat folikel primer multilaminar, ini kan ada banyak lapis dari sel kuboid, makanya dia multilaminar. Terus yang primordial, dia biasanya kecil-kecil, ada banyak, kayak gini, agak lebih di pinggir. Terus kalau yang primer unilaminar, dia ada satu lapis dari sel kuboid. Terus habis itu buat folikel antral, dia ada antrum-antrumnya. Terus ada folikel digraf, dia itu lebih gede lagi. eh Antrumnya lebih gede daripada si yang folikel antral gitu. Terus biasanya kalau yang digraf itu dia posisinya lebih ke pinggir karena dia udah dewasa dan udah akan waktunya untuk mengeluarkan si oosit dari ovarium. Nah, ini buat struktur yang ada di dalam folikel digraf. Yang paling dalam tuh ada yang namanya oosit. Oositnya ini adalah oosit sekunder. Nah, di sekelilingnya oosit itu ada yang namanya zona pellucida yang di sini nggak terlalu kelihatan, tapi pokoknya di pinggirnya ini ada yang namanya zona pellucida. Terus ada yang namanya corona radiata. Corona radiata itu sel folikular yang melapisi si oositnya. Terus ada yang namanya cumulus oophorus. Cumulus oophorus itu sel folikular yang ini bentuknya kayak perpanjangan tangan kayak jembatan gitu.
yang menghubungkan si oositnya itu ke si yang namanya membrana granulosa. Membrana granulosa itu merupakan sel-sel granulosa folikuler itu tadi. Terus di luarnya si folikelnya ini ada yang namanya TK folikuli yang terdiri dari TK interna di bagian lebih dalam dan TK eksterna di bagian yang lebih luar. Terus di sini ada lagi yang namanya struktur corpusculum calexner. Dia itu kecil ini, dia itu merupakan vakuola atau rongga kecil yang ada di dalam membrana granulosa atau yang ada di antara sel-sel granulosa dan dikelilingi oleh sel epiteloid yang tersusun radier. Tuh. Terus kita masuk ke tuba uterina. Pada strukturnya dulu, tuba uterina strukturnya ada 4 juga. Dari yang paling dalam itu ada tunika mukosa. Ini yang paling gelap, yang cuma selapis paling gelap ini. Terus habis itu di bawahnya yang selapis ini itu ada lamina propria. Nah, dia itu si tunika mukosa dan lamina propria itu menyusun si bentuk menjari-jarinya ini. Nah, buat tunika mukosanya itu terdiri dari epitel kolumner simplex bersilia dan juga yang tidak bersilia. Jadi ada dua jenis. Yang bersilia itu dia membantu mobilisasi dari oosit, sedangkan yang tidak bersilia itu dia fungsinya sebagai sekretori gitu. Terus buat lamina proprianya itu dia terdiri dari jaringan ikat longgar. Terus di bawahnya lagi ada tunika muscularis yang tebal ini terdiri dari otot polos dua lapis. Yaitu, untuk yang bagian dalam bentuknya sirkular, terus yang luar itu longitudinal. Terus paling luar ada tunika serosa yang terdiri dari jaringan pengikat longgar dan juga mesotelium. Ini buat gambarnya lagi. Yang paling dalam ini tunika mukosa, bawahnya ada lamina propria. Terus yang di sininya ada tunika muscularis, yang paling luar itu ada tunika serosa. Ya, kita masuk ke placenta. Uh, ini placenta itu ada di sini, dia menghubungkan aliran darah dari si ibu ke si janin untuk memberikan nutrisi dan uh, pembuangan hasil ekskretori dari si janin gitu. Ada dua pars, ada pars fetalis yang berasal dari si janin dan pars maternalis yang berasal dari si ibu. Yang pars fetalis dia ada chorionic plate, ada filicorion, dan juga ada spasium intervillosum. Terus kalau yang maternalis, dia ada septum placenta, decidua basalis, membrana nitaba, kelenjar uterina yang bentuknya berkelok, serabut otot polos yang merupakan sebagian dari miometrium. Nah, balik lagi ke gambar ini. Jadi, tadi ada Deciduo basalis yang merupakan bagian dari pars maternalis. Terus tadi ada filicorion yang merupakan bagian dari pars fetalis. Ini dia bentuknya kayak fili-fili, menjadi-menjadi gitu. Terus di bagian dia itu si filikorion itu dilapisi sama dua jenis sel. Ada sitotrophoblas yang ada di bagian lebih dalam dan di bagian lebih luarnya itu syncytiotrophoblas namanya. Tuh, ini lagi ada gambar yang lagi. Ini buat filikorion, bentuknya fili di bagian dalamnya. Itu ada sitotrophoblas yang lebih luar itu sensitiotrophoblas. Terus di antara si filis yang satu dengan yang lainnya ada suatu ruangan yang namanya spasium intervillosum. Terus ini yang decidua basalis punya yang pars maternalis. Nah ini buat preparatif histologisnya decidua basalis pars maternalis dari ibu. Terus ada filicorion. Ini juga filikorion. Terus di antara si filikorion yang satu dengan yang lainnya itu ada ruangan yang namanya spasium intervillosum. Terus ini ada darah yang merupakan uh, arteri dari si ibu atau janin gitu. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Aku kembaliin ke Mas Hansan. Oke.